Wa qala hadhil ayatul lati yursilullah la takunu limauti ahadin wala li hayatihi walakin yukhawwifullahu bihi ibadah. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalika fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wastighfarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, gerhana matahari ataupun gerhana bulan adalah tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada manusia. Dua ini tidak akan terjadi gerhana karena matinya seorang, tetapi gerhana matahari itu terjadi karena Allah ingin menakuti. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mempertakutkan umat ini, ingin menakuti umat ini, hamba-hambanya dengan kejadian itu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, kalau sekiranya kamu melihat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka bersegeralah kalian untuk mengingati Allah, untuk berdoa dan untuk meminta ampun. Secara umum Nabi sampaikan, ingatlah kepada Allah, segera ingat kepada Allah, segera untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, segera untuk menuju masjid, segera untuk melaksanakan sholat. Kemudian berdoa, setelah itu istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi kalau tadi pada pertama itu kan, pada hadis pertama, kedua itu dijelaskan bahwa memperbanyak doa setelah masuk ke masjid, berdoa kepada Allah, bertakbir, mendirikan sholat, bersedekah. Kemudian pada hadis selanjutnya mohon perlindungan dari azab kubur, membebaskan budak atau hamba sahaya, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala secara umum, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang umum, dan mohon ampun, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hadis yang menjelaskan tentang amal yang harus dikerjakan ketika terjadi gerhana matahari ataupun bulan. Setelah kita mengamalkan amal-amal ini, maka kaum laki-laki, bapak dan ibu-ibu, dan kaum wanita menuju ke masjid. Seperti pada hadis yang pertama tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sholat gerhana matahari berjamaah. Bagaimana kalau ibu-ibu yang haid? Bagi ibu-ibu yang haid, yang berhalangan, ya seperti mana sholat id ataupun ketika berada di padang Arafah, hendaklah mereka datang untuk mendengarkan nasihat pada hari itu, mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh khatib setelah selesai melaksanakan sholat gerhana bulan, gerhana matahari ataupun gerhana bulan. An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma annaha qalat ataitu Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina khasafatish syamsu fa idzan nas qiyamun yusalluna wa idza hiya qa'imatun tusalli faqultu ma lin nasi fa asyarat bi yadiha ila sama wa qalat subhanallah faqultu ayatun fa asyarat ay na'am qalat faqumtu hatta tajallani al-ghashyu faja'altu asubbu fawqa ra'si al-ma'a. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, beliau telah menceritakan, aku pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu terjadi gerhana matahari. Kata Asma bin Abu Bakar binti Abu Bakar, ketika dia datang kepada Aisyah, maka pada saat itu sedang terjadi gerhana matahari.
Asma pun bertanya tentang orang-orang yang sedang melaksanakan sholat itu. Maksudnya sembahyang apa nih? Kan tak pernah dibuat macam ini bersama-sama ramai-ramai. Maka ketika itu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha bertanya kepada Aisyah, ini sholat apa nih? Pada waktu itu Aisyah sedang sholat. Dia memberikan isyarat dengan tangannya. Maka Asma pun mengatakan subhanallah. Dia tahu bahwa itu terjadi gerhana matahari. Kemudian dia sholat. Saking lamanya sholat itu, dia pusing kepalanya karena lama berdiri, dia pening. Sampai-sampai dalam dalam hadis itu disebutkan timbul perkara yang membingungkan aku. Aku tuh pening, bingung karena terlalu lama sehingga aku siram kepala aku dengan air. Karena dia tak tahan, tuyung-uyung, dia siram, dia sego balik. Karena memang keadaannya ketika itu Nabi melaksanakan sholatnya dengan berdiri lama. Sampai Asma tidak kuat asalnya. Padahal dia tuh agak tertinggal. Apalagi orang-orang yang awal. Dalam riwayat yang lain banyak orang yang pingsan ketika itu. Ketika sholat gerhana matahari itu banyak orang yang pingsan karena tidak tahan berdirinya begitu lama. Maka yang sadar pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah manusia, kaum laki-laki maupun perempuan, ini kan hadis ini menceritakan bahwa kaum wanita pun mengikuti sholat gerhana matahari. Aisyah radhiyallahu anha ikut, Asma juga ikut. Selanjutnya, sholat gerhana matahari itu didirikan tanpa ada azan dan tanpa ada iqamat. Cuman seruannya dengan seruan as-sholatu jami'ah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqala lamma kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya inna sholata jami'ah. Abdullah bin Amr, beliau telah mengatakan ketika terjadi gerhana matahari pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi manakala terjadi gerhana matahari, maka panggilan yang diserukan oleh muadzin, oleh penyeru itu adalah as-sholatu jami'ah. Kalau di dalam kitab Syarah Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa ulama-ulama itu memperbolehkan kata-kata as-sholatu jami'ah dengan kata-kata as-sholata jami'ata, boleh. Ataupun as-sholatu jami'ah ataupun as-sholata jami'atu, boleh. Jadi barisnya itu boleh fathah, boleh dhammah. Tapi kebanyakan kalau mengikuti hadis ini dengan as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'atu, as-sholatu jami'ah. Seruannya cuma itu, as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Sampai manusia kumpul. Sampai manusia berkumpul di masjid, barulah Nabi melaksanakan sholat. Setelah manusia kumpul siap untuk melaksanakan sholat, dalam hadis yang pertama tadi juga ada riwayat yang menyatakan, menceritakan setelah Nabi maju ke depan menjadi imam, maka sahabat-sahabat menyusun shofnya di belakang, sama seperti mana sholat-sholat biasa. Shofnya disusun sebelum takbiratul ihram, disusun shofnya dengan rapi, dengan baik. Kemudian persiapan mungkin di antara kita biasa ada yang melakukan seperti mana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih, melafadzkan niatnya terlebih dahulu, melafadzkan niatnya terlebih dahulu untuk mengingatkan niat yang ada di dalam hati. Apa lafadz yang dibaca? Usolli sunnatal likusufis syamsi. Usolli sunnatal likusufis syamsi. Kaf sin fa, likusufis syamsi. Usolli sunnatal likusufis syamsi. Rakaat ini
makmuman lillahi ta'ala, yang jadi makmum. Usolli sunnatal likusufis syamsi, rakaataini sunnatal lillahi ta'ala. Usolli sunnatal likusufis syamsi, rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat gerhana matahari 2 rakaat, sengaja aku sholat sunat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi makmum karena Allah Ta'ala.